Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Suraraihananda dengan NIM akhiran 74. Di sini saya akan memaparkan kasus perbankan, yaitu tentang kredit macet yang dialami oleh Bank Jatim cabang Kota Batu, Malang, Jawa Timur senilai 5,4 miliar rupiah. Saya akan menerangkan mengenai yang pertama, yaitu teori perbankan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Yang kedua, analisis mengenai kronologis kasus tersebut. Yang ketiga, yaitu analisis penyelesaian yang tepat untuk kasus tersebut. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai analisis kasus dari kasus perbankan di Kota Jawa Timur, yaitu kredit macet pada Bank Jatim cabang Kota Batu, Malang senilai 5,4 miliar. Kita akan mulai dari fungsi bank itu sendiri, yaitu memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Di sini bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debiturnya untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Pada prakteknya, selalu ada sebagian debitur yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank, di mana pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dan pengembalian kredit atau pembayaran angsuran kredit disebut dengan prestasi. Tetapi apabila debitur tidak dapat mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan bank, maka apabila ditinjau dari segi hukum perdata perbuatannya disebut dengan sebutan wan prestasi. Di sini kasus yang terjadi pada Bank Jatim ini merupakan sebuah kasus yang sudah melibatkan proses korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Berawal dari tahun 2020 saat WP, salah satu tersangka, mengetahui proses tender 3 kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBN, yaitu pembangunan gedung praktik pembelajaran Madrasah Aliyah Negeri 3 Kabupaten Blitar senilai Rp3.549.842.000, kemudian pembangunan Mart Universitas Negeri Malang tahun anggaran 2020 dengan nilai 7 miliar sekian, lalu pembangunan gedung gelanggang prestasi Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan nilai 10 miliar. Di sini WP tidak memiliki badan usaha, lalu dia meminjam bendera dari PT Aditama Global Mandiri milik JS yang merupakan direktur perusahaan penerima kredit. Kemudian berbekal surat perintah kerja atau SPK, WP lalu mengajukan kredit di Bank Jatim cabang Pembantu Bumi Aji Kota Batu. Di sini pihak Bank Jatim memproses kredit dengan model kredit modal kerja atau KMK pola kepres. Ternyata dari sini sudah ada yang salah, yaitu pada awalnya agunan yang diajukan oleh debitur ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Namun oleh pihak bank tidak dilakukan pemblokiran rekening. Nah, hal itu berakibat adanya celah bagi WP untuk mencairkan seluruh termin proyek yang dibayarkan tanpa dipotong untuk angsuran kredit KMK pola kepres ini. Kemudian akhirnya para tersangka ini disangkakan dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kemudian yang kedua kita masuk dalam teori hukum perbankan. Di sini saya menggunakan dua teori yang relevan, yaitu teori yang dikemukakan oleh Barry M. Mitnick dengan bukunya yang berjudul The Political Economy of Regulation. Yang pertama ada teori Customer Protection Theory atau kepentingan konsumen. Di sini
Suatu peraturan dibuat dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari suatu produk atau kegiatan konsumen. Customer protection telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam beberapa tahun terakhir ini, karena hal itu juga berlaku untuk layanan keuangan dalam bidang perbankan, mengingat beberapa tahun ini banyak sekali muncul bank-bank yang sudah berbasis online. Nah, demi membangun kepercayaan konsumen, dibutuhkan juga transparansi dan integritas transaksi untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian pembelian. Hal ini yang perlu dipastikan oleh hukum melalui lembaga dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Selanjutnya, yang kedua ada Industry Protection Theory atau kepentingan industri atau pelaku usaha. Di sini suatu peraturan dibentuk untuk tujuan melindungi kepentingan produsen dari suatu produk atau kegiatan. Nah, dalam hal ini industri dan perwakilan atau asosiasinya merupakan pihak yang berusaha membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, di sini teori yang relevan yaitu teori yang kedua, Industry Protection Theory, karena di sini kita menempatkan bank sebagai produsen yang kepentingannya perlu dilindungi oleh negara, sebab bank yang memberikan kredit dan menerima agunan dari debitur. Teori Mitnick ini timbul karena produsen di sini dirugikan, yaitu dengan nilai sebesar 5,4 miliar, walaupun hal tersebut berasal dari kelalaian pihak bank yang menyebabkan perlunya perlindungan produsen. Kita memasuki yang terakhir, yaitu ada penyelesaian kasus. Di sini ada dua cara yang dilakukan, yaitu dengan jalur litigasi dan juga jalur non-litigasi. Pada jalur litigasi, kasus yang terjadi pada Bank Jatim cabang Kota Batu Malang, pertanggungjawabannya dilakukan melalui sidang pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jika melihat bank sebagai suatu perusahaan yang dapat berkaitan dengan kegiatan pasar modal dalam hal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga tidak diatur atau sudah terjadi suatu kekosongan norma dalam mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan bank dan jangka waktu menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai bank. Di sini pegawai bank memiliki peran karena salah satu tersangka yang terlibat dalam kasus kredit macet pada Bank Jatim ini yaitu mantan Kepala Bank Jatim cabang Pembantu Bumi Aji Kota Batu. Oleh karenanya, ketika pegawai bank sudah tidak menjadi seorang pegawai lagi, maka pegawai bank tersebut tetap wajib menjaga kerahasiaan dari bank tersebut. Kemudian menurut pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Perbankan, pejabat bank, komisaris, direksi atau pegawai baik pada bank swasta atau bank pemerintah yang melakukan kolusi dengan debitur untuk mempermudah pemberian kredit diancam penjara minimal 3 tahun maksimal 8 tahun dan denda minimal 5 miliar maksimalnya 100 miliar. Kemudian ada penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian kredit macet di bank umum, yaitu bank BUMN dan juga bank swasta, sesuai mekanisme korporasi juga dapat dilakukan dengan menjual agunan melalui parate eksekusi, yaitu eksekusi tanpa fiat atau penetapan pengadilan negeri. Walaupun pada penyelesaian melalui jalur ini
masih menimbulkan banyak sekali pro dan kontra, tetapi pada dasarnya pelaksanaan parate eksekusi telah dimungkinkan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan apabila debitur cedera janji, maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan dan kekuasaan sendiri melalui pelelangan serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.